Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali ke kanal Pade Sambal. Di saat dunia nih sibuk membahas soal AI, ekonomi, dan perang teknologi, Malaysia justru sibuk dengan memasang papan iklan bertuliskan larangan homoseksual. Ya, teman-teman nggak salah dengar, homoseksual. Ya, selamat datang di edisi terbaru. Negeri tanpa wifi tapi sinyal moral tinggi. Seperti apa videonya? Kita tonton bareng-bareng. Papan tanda amaran berkaitan amalan seks songsang sesama lelaki memang sengaja dipasang di beberapa lokasi strategik di Terengganu. Exco Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Negeri Datuk Wan Sukhairi Wan Abdullah berkata, papan tanda berkenaan bertujuan menimbulkan rasa benci terhadap perbuatan tersebut dalam kalangan masyarakat. Memetik sinar harian, Datuk Wan Sukhairi berkata, tindakan itu merupakan sebahagian daripada usaha mendidik rakyat agar menjauhi perkara yang bertentangan dengan nilai agama dan norma masyarakat. Katanya lagi pemasangan papan tanda tersebut memberi peringatan berterusan kepada orang ramai, terutamanya di kawasan yang menjadi tumpuan golongan muda termasuk institusi pengajian tinggi. Tindakan pihak berkuasa Terengganu memasang papan tanda berkenaan mengundang kritikan, termasuk aktivis transgender Nisha Ayub yang menyifatkannya sebagai bentuk diskriminasi yang diinstitusikan serta pengiktirafan berbahaya terhadap kebencian. Jadi ya teman-teman ya, ini suatu hal yang mengagetkan sih bagi Pade ya. Baru kali ini ada negara nih yang memasang semacam billboard ya, yang merupakan suatu tanda peringatan ya, dilarang untuk homoseksual. Wow. Yang namanya tanda-tanda seperti ini biasanya dipasang bila keadaan sudah memang sudah darurat atau memang sangat diperlukan ya, barulah dipasang tanda-tanda ya, papan-papan tanda. Nah, di Terengganu, papan jalanan sekarang nggak cuma ngasih arah ya, tapi juga ngasih peringatan spiritual. Biasanya nih orang papan peringatan itu kan awas tikungan tajam. Kalau sekarang awas gay di sekitar sini. Pak ini juga penasaran, ini papan larangan atau detektor radar dosa? Apa tiap orang lewat ini langsung dites orientasi seksualnya pakai sidik jari juga? Ya, kita nggak tahu secara pastinya, tapi menurut informasi dari video yang ada, itu adalah semacam papan peringatan untuk mendidik masyarakat di Terengganu terutama untuk selalu ingat bahwa yang namanya homoseksual itu negara melarang. Tapi kenapa muncul papan ini begitu? Berarti kan ada satu hal yang menyebabkan hal ini menjadi suatu perhatian khusus di negara Malaysia. Nah, menurut Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia, disingkatnya adalah Armada, kayak kapal ya. Tapi yang ini suka ngatur moral orang. Mereka bilang gaya hidup yang LGBT itu, yaitu adalah penyebab utama dari penyakit yang namanya HIV. Kemudian juga penyebab utama perceraian tinggi di negara tetangga kita, bahkan menjadi badai moral. Nah, menurut informasi, itu lebih dari 50% perceraian di negara tetangga kita ini ya, itu disebabkan karena homoseksual. Wow. Pantesan papan namanya sudah dibikin ya. Dan mereka bawa data nih dari UNAID ya, atau UNAIDS, dan juga dari CDC sampai ke Jakim. Katanya nih jumlah gay di Malaysia itu naik dari 173.000 ke 310.000 ya, 310.000 dalam waktu 5 tahun aja. Luar biasa ya. Naiknya kayak harga telur pas mau lebaran ini sih. Tapi ya tunggu, Pak Adi juga mau tanya nih, 310.000 data itu dari mana? Apakah ada sensus khusus nih, sensus nasional gay Malaysia tahun 2025 atau tahun 2022? Tapi data ini berasal dari tahun 2022. Berarti di tahun 2025 sudah seperti apa? Pasti lebih dari 310.000 ya. Atau tiap orang akan ditanya nih, gay tak? Isi borang nih. Jadi lucu-lucu aja gitu sih ya. Ketua Armada nih Wan Ahmad Faisal juga bilang Malaysia itu harus ikut jejak kayak di Rusia dan di Indonesia. Loh, kenapa? Kenapa Rusia? Kalau di Rusia ya itu anti yang begini, anti pelangi, itu sampai YouTuber juga ini ya ditangkap ya. Nah, kalau di Indonesia nih kenapa nih?
harus contoh Indonesia. Ya kalau di Indonesia hukum-hukuman dari orang-orang Pelangi ini jelas dan dilaksanakan begitu ya, dan juga yang diutamakan adalah pendidikan moral yang dilakukan secara masif. Ya, tentu saja ini adalah untuk melindungi institusi pernikahan atau pernikahan itu masih bersifat sakral kalau di Indonesia. Sehingga yang berbau-bau seperti yang namanya pelangi-pelangi seperti ini menjadi satu hal yang menyebabkan kita selalu waspada. Jadi bukan hanya gay yang bikin cerai ya, kadang-kadang juga ada hutang ya, ada perselingkuhan atau bahkan mertua sendiri. Nah, Pak Ade sih kasih saran aja nih ya, kalau mau serius melarang homoseksual di negara Malaysia, ya jangan cuma pasang papan nama ya, tapi juga pasanglah ya rambu-rambu deteksi pelangi, alat-alat pendeteksi suara tulang lunak gitu ya, benjong-benjongan gitu dalam radius 5 meter, dan juga kasih tanda area bebas lipstik dan eyeliner di masjid-masjid dan di warung kopi. Dan yang paling penting, pasang CCTV moral yang kalau lihat dua cowok jalan bareng langsung bunyi, awas, gerak-gerik mencurigakan. Wah, kan seru tuh kalau seperti itu ya. Jadi semacam peringatan yang lebih modern begitu ya, lebih berbau teknologi, lebih berbau AI begitu, daripada sekedar billboard yang katanya kan negara yang pabrikan AI sangat banyak di sana ya. Tentu harusnya diterapkan seperti itu. Nah, di negeri yang katanya darurat moral ya, ironinya banyak juga sih ya, kok cuma papan yang seperti ini gitu yang dipasang gitu. Tapi juga sebenarnya kan banyak-banyak hal-hal yang lain yang berbau hal-hal seperti ini. Cuman informasinya memang ditutupi. Tapi ya gitulah. Yang dikejar pelangi, yang dibiarin adalah petir dalam rumah tangga. Nah, selamat datang ke negara Malaysia, negeri di mana pelangi dilarang, tapi poligami diiklankan. Yang penting bukan nurani, tapi narasi. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan buat kita semua bahwa apa yang dipasang billboard di negara tetangga kita Malaysia itu adalah satu hal yang cukup mengejutkan ya. Artinya di situ sudah darurat, sampai-sampai dipasang papan tandanya ya seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita menjadi belajar di sini bahwa yang namanya homoseksual itu adalah satu hal yang perlu memang diperhatikan ya, perlu mendapat pengawasan yang ketat karena ini akan merusak moral bangsa terutama. Oke, daripada cukup dulu, kita ketemu lagi ya di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.